Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wa sholli wa salim ala Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki kewajiban yang ketujuh. Kewajiban yang ketujuh adalah antakuna shadiqal kalimati fala takdzib abadan. Hendaklah kamu berkata benar dan jangan berdusta sama sekali. Al-aslu fil muslimi an yakuna shadiqan. Hukum asal atau kewajiban yang asasi bahwa seorang muslim itu harus berkata dan berlaku jujur. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah atau wajib bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan menunjukkan atau mengantarkan ke surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa, dan ada seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur hatta yuktaba indallahi siddiqon, hingga dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq, sebagai orang yang berlaku jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhilah dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa, perbuatan durhaka. Wa innal fujuro yahdi ilan nar, dan perbuatan durhaka itu akan mengantarkan ke neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan ada seseorang yang senantiasa berbohong dan berusaha bohong sampai ditulis orang itu di sisi Allah sebagai pembohong, sebagai tukang bohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Ustaz Said Hawa memberikan catatan, ya, hunaka halatun yatarattabu ala sidqi fihi adrorun ghairu masyru'ah, bahwa ada beberapa kondisi yang apabila kita berkata atau berlaku jujur itu akan mengakibatkan kemadorotan, bahaya atau mengancam keselamatan jiwa, yang hal tersebut tidak disyariatkan. Nah, fahadhihi mustasnayatun fi hadal asli, maka dalam kondisi itu merupakan pengecualian. Qala Nawawi fi Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu bayani ma yajuzu minal kadhib, tentang bab kapan dibolehkannya berbohong. Innal kadhiba wa in kana asluhu muharraman fa yajuzu fi ba'dil ahwal. Sesungguhnya berbohong itu sekalipun asalnya hukumnya haram, namun dibolehkan dalam beberapa keadaan, bisyurutin qad awduhtuha fi kitabil adhkar, dengan syarat-syarat yang telah saya sebutkan dalam kitab al-adhkar. Wa muhtasaru dzalika, ringkasannya adalah sebagai berikut. Innal kalama wasilatun ilal maqasid, sesungguhnya ucapan atau perkataan itu merupakan sarana untuk mencapai maksud yang
kita inginkan. Fakullu maksudin mahmudun yumkinu tahsiluhu bi ghairil kadhib yahrumul kadhibu fihi. Setiap maksud yang terpuji atau setiap tujuan yang baik ya, apabila mungkin kita raih tanpa harus berdosa, tanpa harus berbohong, maka berbohong pada waktu itu hukumnya haram. Wa illam yumkin tahsiluhu illa bil kadhib jazal kadhib. Namun apabila tidak memungkinkan untuk dicapai tujuan tersebut kecuali dengan berbohong, maka dibolehkan ya berbohong pada saat itu. Summa in kana tahsiluhu dalikal maksud mubahan kanal kadhibu mubahan. Jika maksud yang ingin dicapai itu hukumnya mubah, maka berdusta atau berbohong pada waktu itu hukumnya juga mubah. Wa in kana wajiban kanal kadhibu wajiban. Nah, sedangkan apabila tujuan yang ingin kita capai, tujuan tersebut itu hukumnya wajib dan tidak bisa didapatkan kecuali dengan berbohong, maka berbohong pun hukumnya menjadi wajib ya. Contohnya Pak idahtafa muslimun min dzalimin yuridu qatlahu au akhadha malahu. Apabila ada seorang muslim bersembunyi dari kejaran orang zalim yang akan atau yang mau membunuhnya atau mau mengambil atau merampas hartanya, au akhfa malahu, atau menyembunyikan hartanya, wasu'ila insanun anhu wajabal kadhibu bi ikhfaihi. Nah, apabila seorang zalim itu menanyakan orang tadi yang bersembunyi, maka yang ditanya wajib berbohong untuk menyelamatkan dan menyembunyikan orang tersebut. Wa kadza law kana indahu wadi'atun wa arada zalimun akhdaha. Demikian juga kalau pada seseorang itu memiliki harta titipan atau harta yang diamanatkan dan ada seorang zalim ingin mengambil harta titipan tersebut, wajabal kadhibu bi ikhfaiha. Maka wajib berbohong untuk menyembunyikan harta titipan tersebut. Wal ahwatu fi hada kullihi an yuwari. Dan yang lebih hati-hati dalam kondisi seperti ini atau dalam kondisi seperti ini adalah an yuwari. An yuwari itu melakukan tauriyah. Wa makna tauriyah an yaksuda bi ibaratihi maksudan sahihan, yaitu dia bermaksud dengan ungkapannya itu maksud yang benar. Maksud dan sahihan huwa shadiqun binisbati ilaihi, jujur menurut dirinya. Jadi tauriyah itu mengungkapkan sebuah ungkapan yang benar menurut dirinya. Wa in kana kadziban fi dhahiri lafdi binisbati ila ma yafhamuhul mukhatab. Sekalipun sesungguhnya ucapan itu bohong kalau dari sisi orang yang diajak bicara. Ya, contohnya adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya pada saat perang Badar, ya, ada seorang musyrik yang bertanya kepada Rasul, dari mana engkau wahai fulan? Maka Rasul mengatakan minal ma, dari air. Nah, maksud dari air itu sesungguhnya Rasulullah bukan baru saja dari tempat pengambilan air, tapi yang dimaksud dari air itu adalah beliau tercipta dari air, begitu ya. Nah, demikian salah satu contoh dari tauriyah. Wa in kana kadiban fi dhahiri lafdi binisbati ila ma yafhamuhul khatib ya. Nah, walau taraka tauriyah wa atlaqa ibaratal kadib, andaikan seseorang itu tidak melakukan tauriyah dan secara terang-terangan dia berbohong, walaisa biharamin fi hadal hali, maka bukan hal yang haram dalam kondisi seperti ini ya, karena kondisinya adalah kondisi darurat.
Wastadallal ulama'u bijawazil kadhibi fi hadal hal bihadisi Ummi Kulsum. Nah, para ulama mendalilkan bolehnya berdusta pada kondisi seperti ini dengan hadis dari Ummu Kulsum radhiyallahu anha, bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nasi wayanmi khairan au yaqulu khairan. Bukan orang pendusta, ya, orang yang yuslihu bainan nas, orang yang mendamaikan di antara manusia sehingga dia mengembangkan atau mengatakan kebaikan. Kemudian dalam riwayat Muslim ditambahkan qalat Ummu Kulsum walam asma yurahisu fi syai'in mimma yaqulun nas minal kadhib. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau saya tidak pernah mendengar Rasulullah memberi keringanan untuk berdusta, ya, kecuali dalam 3 keadaan, yaitu al-islahu bainan nas, mendamaikan di antara 2 orang, ya. Misalkan kalau ada 2 orang yang sedang bertengkar, ya, kemudian kita mengatakan, ya, kepada salah satunya bahwa si A itu mau minta maaf dan mau berdamai, padahal si A itu tidak mengatakan apa-apa, gitu ya. Nah, kalau kita berdusta, gitu ya, berdusta dengan maksud ingin mendamaikan orang yang sedang bertengkar itu, maka pada hal demikian itu dibolehkan. Kemudian yang juga dibolehkan berdusta itu wahadisur rajuli imra'atahu wahadisul mar'ati zaujaha, yaitu ucapan seorang laki-laki kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya, ya, seperti seorang suami mungkin memuji istrinya padahal istrinya itu tidak seperti kondisi yang dipujinya, itu udah ungkapan pujiannya, begitu ya, tetapi seorang suami memujinya untuk membahagiakan istrinya, atau sebaliknya seorang istri juga memuji-muji suami dengan hal yang sesungguhnya tidak ada pada diri suaminya. Hal tersebut dibolehkan agar terjalin keharmonisan dan kerukunan di antara keduanya. Nah, demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada asalnya seorang mukmin atau seorang muslim itu harus berkata jujur. Nah, ada beberapa yang dibolehkan berbohong sebagaimana yang tadi dijelaskan. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.